Untuk tahun ini insya Allah emas, Bang. Tahun ini insya Allah emas, Bang. Emas, Bang. Oke. Karena ini kan satu logam. Mainan Salam olahraga. Oke teman-teman, hari ini kita akan bertemu dengan salah satu atlet dari kota Yogyakarta, yaitu Saudara Chandra, yang lolos pada kualifikasi PON kemarin dari cabang olahraga judo. Kita akan berbicara dengan beliau, kita akan bercerita dengan beliau, kita ngobrol santai dengan beliau, bagaimana kiat-kiat persiapan beliau untuk menghadapi PON 2021 nanti yang pelaksanaannya di Papua 2021 besok teman-teman. Oke, mari kita ke sana biar bertemu dengan beliau. Baik teman-teman, sore hari ini atau siang hari ini, ya siang hari deh, bukan sore sebetulnya. Siang hari ini kita bertemu dengan salah satu atlet kebanggaan kota Yogyakarta, yaitu Saudara Chandra, yang berhasil menembus kualifikasi pra-PON judo untuk bermain nanti di PON 2020 nanti, yang pelaksanaannya direncanakan 2021. Kebetulan beliau sudah hadir di sini, akan kita bincang-bincang ringan saja dengan beliau, bagaimana kesiapan, perkembangan sampai dengan target. Mungkin begitu, kita lanjut teman-teman. Oke, Mas Chandra, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Jadi begini, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa Mas Chandra adalah salah satu atlet satu-satunya dari kota Yogyakarta yang lolos untuk bermain di PON 2020 nanti di Papua. Berarti kan kesiapan, terus persiapan yang sudah dilaksanakan selama ini kira-kira sampai sejauh mana untuk sampai bisa lolos dulu. Mas Chandra cerita dulu kualifikasi deh sampai lolos, karena judo ini kan ada penghitungan cabang kualifikasi kan agak berbeda dengan cabur-cabur bela diri yang lain. Oke, mulai saja. Iya. Kalau dari cabang judo itu kita kualifikasinya per 4 tahun, Bang. Jadi kayak sistemnya itu kayak Liga Indonesia gitu loh. Oh iya. Jadi setiap pertandingan itu ada nilai poinnya. Iya. Ada yang paling besar, ada yang sedang, ada yang menengah. Iya. Alhamdulillah saya ngikutin hampir full 4 tahun. Iya. Terakhir masuk peringkat 3 besar nasional. 3 besar nasional. Iya. Berarti 3 besar itu seluruh Indonesia ya, selama 4 tahun itu ya. Iya. Berarti ya luar biasa sebetulnya. Teman-teman luar biasa Mas Chandra ini. Bisa kurun waktu 4 tahun, bisa bertahan sampai masuk 3 besarnya. Nah, sekarang bicara untuk persiapan menghadapi PON 2021 nanti. Kita tahulah kekuatan-kekuatan berapa pejudo-pejudo nasional yang mungkin dari provinsi-provinsi lain yang juga sudah persiapan juga. Tapi Mas Chandra kan punya target ke depan. Nah, sebelum kita bicara target, saya mau tanya dulu. Persiapan sejauh ini dengan PON yang harusnya 2020 ternyata mundur 2021. Kendalanya kira-kira bagaimana masalah latihan? Kalau masanya nggak ada sih, Bang, karena kita udah membuat program yang terstruktur gitu, Iya, Bang. iya. Cuman mungkin yang agak beda buat PON tahun ini, kita nggak ada pertandingan selama hampir 2 tahun, Bang. Ya, karena pandemi itu ini ya. Membutakan peta sedikit lah, karena kita nggak tahu kan selama perkembangan 2 tahun ini, perkembangan mereka, teknik apa yang, strategi apa yang mereka lakukan, kita juga benar-benar buta ini emang. Karena kita udah kayak semua pemain itu udah mendem strategi masing-masing gitu. Iya. Berarti memang ya anggaplah selama 2 tahun karena pandemi nasional ini kita berlatih dalam kegelapan ya. Iya. Berarti kan tidak tahu strategi lawan seperti apa, harusnya bagaimana. Oke, target Mas Chandra sendiri? Target tahun ini insya Allah emas, Bang. Oke, tidak ringan ya sebetulnya. Iya, emang tidak ringan. Iya. Nah, kiat-kiat apa sih yang bisa menguatkan Mas Chandra untuk bisa berbicara saya target medali emas? Mungkin keseimbangan antara latihan sama rohani sih, Bang. Saya sama Tuhan. Gitu aja sih. Baik, memang seorang atlet itu bukan hanya sekedar bisa berlatih mati-matian ya, dia juga didampingi sama pelatih dan sebagainya. Sebetulnya ada pelatihnya bisa mendampingi Mas Lutfi, tapi beliau ada acara, jadi mungkin hari ini cukup Mas Chandra aja yang saya panggil teman-teman. Jadi target yang dicanangkan sama Mas Chandra ini insya Allah bisa tercapai ya. Jadi target medali emas. Otomatis kan lawan-lawan sudah tahu seberapa besar peluang, berapa berat lawan. Sistematikanya drawing lot nanti ya, modelnya drawing atau ke setengah kompetisi? Belum tahu sih, Bang. Kayaknya sih setengah kompetisi deh. Setengah kompetisi, berarti bertemu semua nanti ya bermain. Oh enggak, kita nanti mungkin
double dipercat kalau nggak salah. Oh, double dipercat. Kayaknya Ya, sih. ya. Oke. Karena Oke. cuma 8 kan. Ya, 8 plus 1 tuan rumah Iya. kan. Ya, oke. Nah, untuk target lawan paling terberat sebetulnya dari mana sih? Kalau dibilang lawan terberat, kita masuk ke PON itu semua berat kan ya Bang? Karena Iya. kita orang-orang yang terpilih masuk ke PON itu Iya. mesti punya kemampuan masing-masing gitu. Betul, ya. Cuman mungkin dari Jabar sama Bali tidak meanaktirikan provinsi lain sih Bang. Iya, iya, Gitu iya. sih. Oke. Provinsi besar itu. Ya, berarti memang ada 2 provinsi besar ya, Jawa Barat dan Bali ya. Yang mungkin lawan-lawan tidak ringan ya, Iya. dianggap di depan mata Mas Chandra kan tidak ringan, tapi tidak mengecilkan provinsi-provinsi Iya. yang lain juga. Berarti sekarang kan kita butuhkan sebuah tekad, kemauan yang keras untuk bisa berjuang titik darah penghabisan ibaratnya itu. Nah, ini kan PON yang pertama buat Mas Chandra atau PON yang kedua atau mungkin PON yang ketiga, Mas? Ini PON kedua Bang. PON kedua. PON yang pertama kemarin 2016 bermain di Jawa Barat itu tidak mendapatkan apa-apa, gagal waktu itu. Belum. Itu kayak apa ya, batu loncatan juga sih. Oke. Karena dikasih kesempatan buat main di Jabar juga agak nervous juga mungkin. Iya, iya. Oke, berarti mungkin karena pertama ya, biasa lah. Ini persiapan untuk masuk menjadi atlet yang tercatat di PON itu butuh waktu 4 tahun. Dengan kompetisi yang mungkin bergantian. Betul. Baru dihitung poin gitu ya Mas Chandra. Ya. Gitu masuk, oke, Mas Chandra masuk 3 besar. Sebetulnya dari perhitungan 3 besar itu pada saat kalau PON itu dilaksanakan 2020 mungkin lebih kelihatan kan, kekuatan Iya. sudah kelihatan. Tetapi ini mundur 2021. Berarti kan otomatis ada penambahan program latihan selama setahun. Ya. Nah, kendala-kendala apa sih yang sampai yang mengakibatkan Mas Chandra, saya dengan begini harus punya program baru lagi, harus bagaimana lagi? Ini kira-kira bagaimana? Kalau program mungkin kita serahkan sama pelatih kan juga Oke. serahkan programnya bagaimana Iya. kita melaksanakan dan program sudah diberikan sama pelatih. Iya. Kita habiskan aja, tetap tawakal, langsung perbaiki teknik permainan sama psikologi pertandingan aja Bang. Oke, oke. Berarti memang banyak non teknis juga ya Iya. Mas Chandra ya. Ya. Seperti Mas Chandra bilang tadi, saya setuju. Kita berlatih mati-matian, kita harus ikhtiar, kita berusaha, ya tinggal serahkan sama yang di atas kan ya. Yang berangkat ke PON ini adalah atlet-atlet yang terbaik mewakili provinsi masing-masing, dan mereka lolos di PON kan berarti dengan rata-rata ranking kan, ranking 1 sampai ranking 8 plus tuan rumah. Nah, tuan rumah itu kan kita tidak tahu kemampuan, tapi kita tidak mengecilkan juga yang 7 provinsi yang lain kan. Nah, sejauh apa Mas Chandra bisa meyakinkan bahwa besok ini peluang pasti akan tetap ada di Mas Chandra? Jadi sebetulnya ya tidak perlu ceritakan ke saya masalah kiat-kiat, yang penting mungkin latihannya mungkin ditambahkan atau mungkin porsi latihannya bertambah atau bagaimana kira-kira? Porsi latihan bisa dan Iya. main di psikologi mental aja sih Bang. Oke, Karena ini kan 1 lawan 1 gitu. Iya. Pribadi ketika kita yakin kita yakin positif, energi positif dari luar tuh kayak Iya. mendukung gitu loh Bang. Iya. Itu aja sih. Oke, ya. Baik. Jadi memang ya semua kemauan dari diri sendiri Iya. ya Mas Chandra. Oke. Satu lagi Mas, selama ini mungkin makan, tidur, istirahat, karena Anda bekerja kan, jujur karena sudah bekerja kan otomatis kan 2 faktor yang paling berat ini, porsi latihan dan istirahat gitu loh. Nah, tata cara mengakalinya bagaimana kira-kira? Membagi waktu sih Bang. Betul. Jadi Iya, agak disiplin ya, maksudnya Iya. waktunya istirahat, waktu benar istirahat, terus waktu latihan kita nyuri-nyuri waktu yang sempet aja gitu untuk sementara. Oke. Itu aja dulu. Besok itu Mas Chandra main di kabupaten mana? Di Mimika Bang. Mimika ya. Tanggal berapa sampai tanggal berapa? Tanggal 29 sampai tanggal 3 kalau nggak salah Bang. Oke. Berangkat dari sini persiapan untuk keberangkatan Tanggal 25 malam. 25 malam. Iya. Tapi sebelumnya mungkin ada karantina nih. Iya, karantina seluruh atlet DIY itu per tanggal 18 Bang, di Hotel WNJ semua. Semua sudah di sana. Iya. Ya. Berarti mulai karantina sampai tanggal 25 keberangkatan malam. keberangkatan. Ya, oke. Oke, teman-teman juga harus perlu tahu bahwa Mas Chandra ini adalah atlet pertama yang meraih medali emas untuk cabang olahraga judo di Porda 2019. Ya, teman-teman harus mencatat itu bahwa dia ada atlet pertama peraih medali emas. Kalau di Asian Games kemarin dari taekwondo, nah sekarang Porda 2019 kemarin kita tuan rumah kota Yogyakarta, Mas Chandra adalah peraih medali emas pertama. Dan alhamdulillah beliau bisa lolos main di PON nanti. Kita butuh doa yang luar biasa dari teman-teman semua, harapan yang besar dari Mas Chandra bisa bermain maksimal. Apapun hasilnya, kita harus memberikan doa yang terbaik mungkin Mas Chandra. Nah, satu, sebelum kita berakhir Mas Chandra, keinginan Mas Chandra untuk masyarakat kota ini bagaimana kira-kira? Ya, saya minta doa dan dukungannya aja sih Bang. Ya. Itu aja sih.
Oke, mungkin itu saja Mas Chandra ya. Saya atas nama pribadi dan KONI Kota mengucapkan selamat buat Mas Chandra. Insya Allah mudah-mudahan Mas Chandra bisa sukses nanti di depan. Kami hanya bisa menyampaikan doa saja. Saya mohon dukungan teman-teman dari Kota Yogyakarta. Ya tolong dukungannya, berikan harapan yang terbaik, berikan semangat yang terbaik buat Mas Chandra. Insya Allah besok beliau bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, karena beliau adalah satu-satunya atlet Kota Yogyakarta yang lolos untuk bermain di PON 2020 bersama teman satu dari Sleman, didampingi oleh pelatih Mas Lutfi yang juga kebetulan dari Kota Yogyakarta. Mungkin itu saja. Terima kasih Mas Chandra. Sehat-sehat, sukses selalu. Amin. Ya.